materi mengenai tabel distribusi frekuensi kelompok. Ya. Nah, tabel distribusi frekuensi kelompok ini digunakan untuk data yang bersifat apa? Kuantitatif. Jadi datanya berupa data numerik. Ya, data numerik. Di sini berupa data yang bersifat kuantitatif. Ya. Nah, isi tabel itu berisi selang kelas, frekuensi masing-masing kelas, kemudian frekuensi relatif untuk masing-masing kelas. Ya. Nah, bagaimana cara membuat tabel distribusi frekuensi kelompok? Ini waktu Anda pelajari di SMA, Anda ada aturan Struggle, yaitu banyaknya jumlah kelas itu adalah dihitung dari 3,3 log n plus 1. Ya, ini aturan di mana jumlah kelas dirasakan sudah optimal. Kemudian setelah menentukan jumlah kelas, Anda tentukan lebar kelasnya, L. Ya, di mana ini adalah maksimum dikurangi minimum dibagi dengan banyaknya. Kemudian Anda tentukan batas bawah dan batas atasnya dari masing-masing kelas. Kemudian Anda tentukan lebih batas kelasnya, list masing-masing frekuensi pada masing-masing kelas. Kemudian kalau Anda mencari frekuensi relatif, Anda tinggal cari proporsi di masing-masing kelas. Seperti apa? Ini contoh. Ya, ini misalkan ada data. Ini ada data. Ya. Ini ada data, ada sebanyak 23 data. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 kali 2, 20, tambah 3, 23. Nah, kita akan tentukan dulu jumlah kelasnya. Berapa jumlah kelasnya? Ya, jumlah kelasnya adalah di sini 1 plus 33 log 23 ada 5,46 sama dengan 6. Lebar kelasnya ini adalah maksimumnya adalah 59. Ya, di sini adalah maksimumnya adalah 59. Minimumnya di sini adalah 40. Ya, sehingga 59 kurang 40 dibagi 6, 3,16 kita bulatkan menjadi 4. Nah, sekarang kita pilih, kita mau mulai dari angka berapa? Apakah harus selalu dari minimumnya? Ini terserah kita. Nah, misalkan saya tidak mau mulai dari minimumnya, tapi saya mulai dari angka 38. Ini makanya ditentukan batas bawahnya dulu dan batas atas. Kalau saya mulai dari 38 tambah 4 berarti 38, 39, 40 sampai 41. Berarti saya buat selangnya 38 sampai 41, kemudian 41 sampai 45, 46 sampai 49, 50, 53, 54, 57, 58, 6. Kemudian saya hitung tengah kelas. Tengah kelas ini dapat dari mana? Ini adalah 38 ditambah 41 dibagi 2. Dapatnya 39,5. Yang ini dapatnya dari mana? 42 ditambah 45 kita bagi 2. Ya, dapat 43. Jadi ini dapatnya dari batas bawah tambah batas atas dibagi 2. Dapat tengah kelas. Ya. Nah, bagaimana tepi batas kelas? Tepi batas kelas ini adalah 37,5 dikurangi 41,5. Ya, ini masing-masing ini dikurangkan setengah, atasnya ditambahkan setengah. Ya, jadi 37,5 sama 41,5 di bawahnya berarti 41,5 kali 40 dan seterusnya. Kemudian Anda bentuk kurus. Kurus itu apa? Kalau dia 58, ya 58 masuk ke kelas mana? 58 berarti masuk ke kelas di sini. Nah, ini tambahin 1. Kalau 57 masuk di mana? Oh, 57 masuk di sini. 50 masuk di mana? 50 masuk ada di angka. 56 ya saya cobakan ya. Kalau kita pakai hitung tadi 1 di sini, 1 di sini, 1 di sini. Kemudian 56. 56 masuk di mana? 56 ada di sini gitu ya. Kita cobakan. Kemudian 44 ada di sini, kemudian 59 ada di sini, gitu ya. 43 ada di sini, kemudian 52 ada di sini, 55 ada di sini, gitu ya. Kemudian 49 ada di sini, 49 ada di sini. Nah, dan seterusnya, ya ini 43, berarti 43 ada di sini. 43 ada di sini, 49 ada di sini,
kemudian 55 ada di sini, 55, ya. Kemudian 58 ada di sini, kemudian ya 48 ada di sini, kemudian 46 ada di sini juga, 42 ada di sini, kemudian 44 ada di sini, ya, 44, 48 ada di 48 ada di sini, ya. Kemudian 40 itu ada di sini, ya. 40 ada di sini. Kemudian 42 di sini. Nah, kita bisa hitung ini 2 benar, ini 6 atau 7 ya. Jadi jangan salah satu ya. Ini ya, ini 5, ini 2, ini 4, ini 3. Jadi totalnya semuanya ada 20. Kemudian Anda hitung frekuensi relatifnya itu adalah 2 dibagi 23. Ini adalah 2 per 23. Yang di sini 7 dibagi 23, 5 per 23, 2 per 23, 4 per 23, 3 per 23. Ya. Kemudian kalau Anda mau dikalikan ini tinggal dikalikan. Ya. Kalau ada bentuk persen berarti tinggal dikalikan dengan, kalau ini kalikan 100, Anda akan dapat persentase. Ini cara membuat tabel frekuensi. Bagaimana kalau data kita bersifat numerik? Maka penyajian dengan grafiknya, nah ini kita mengenai kata histogram. Ya, histogram. Histogram ini merupakan suatu suatu grafik dari suatu sebaran frekuensi. Distribusi dari frekuensinya atau frekuensi relatifnya. Apa manfaat dari histogram? Itu adalah melihat ukuran penyebaran dan ukuran pemusatan datanya, melihat apakah data kita ada outlier, ya, outlier atau dalam kalau di ITB kita nyebutnya adalah pencilan, gitu, sesuatu yang unusual, sesuatu yang tidak biasa. Kemudian apakah ada berapa modus dalam data kita? Ya. Ini adalah manfaat kita menggunakan histogram. Nah, contohnya seperti apa? Kembali ke tadi. Kita kan sudah punya nih, ya. Kita sudah punya tadi tabel distribusi frekuensi. Nah, histogram ini diperoleh dari distribusi frekuensi, ya. Yang kita gambarkan adalah persinggungan tepi batas kelasnya. Ya, ini yang kita gambarkan di sini. Sehingga dia bentuknya sama seperti bucket tapi dempet. Ya. Kalau histogram itu pasti dempet kan, ya, karena menunjukkan distribusi. Kemudian di sininya kita bisa menggunakan frekuensi, bisa menggunakan frekuensi relatif atau persentase tergantung dari kebutuhan kita. Kalau di sini saya menggunakan frekuensi. Kalau saya tahu kelompok ini 2, ada 7, ada di sini gitu. Kesimpulan apa yang saya peroleh? Jadi berat badan dari kelompok itu berkisar antara 42 sampai 45 yang paling banyak. Ya. Kemudian ada beberapa orang yang mempunyai berat badan lebih dari 60, mendekati 60. Di sini ada 3 orang yang berat badannya lebih dari 60. Nah, informasi ini kita bisa buatkan kalau berat badan tadi kita buat dalam bentuk histogram. Ya. Nah, sebenarnya histogram ini sudah banyak tersedia di sumber-sumber statistik yang ada. Ya, jadi di Excel pun sudah bisa cara kita membuat histogram juga sudah ada. Nanti di praktikum kita akan belajar bagaimana membuat histogram. Oke, nah sekarang kita melihat apa informasi dari suatu histogram. Ini misalkan saya dapat nilai, saya ngajar metode statistika itu 3 kelas saat ini. Ya, misalkan saya dapatnya di kelas A, ini kelas B, ya. Nah, tinggi puncak ini menunjukkan rataannya, ya, menunjukkan rataan. Kita lihat di kelas A rataannya berapa? 60. Di kelas B rataannya berapa? 60, ya. Kedua kelas ini sebenarnya tingkat kompetitifnya sama-sama berada pada rataan 60. Tapi apa yang ada terjadi dari variasi nilai siswanya? Variasi nilai siswa di sini ada sampai 45 sampai 70. Sedangkan di sini variasinya antara 55 sampai 65. Informasi apa yang bisa kita peroleh dari sini? Buat saya akan lebih mudah mengajar di kelas ini, di kelas B.
Kenapa? Karena semua anak-anaknya pinternya relatif sama, ya, relatif sama. Sehingga kalau saya menggunakan bahasa yang sama, informasi saya bisa gampang terserap. Sementara di sini, ya, tingkat kemampuan siswanya relatif beragam, ya, relatif beragam. Ada yang sangat cepat menyerap apa yang saya sampaikan, ada yang tengah-tengahnya atau butuh waktu yang lama untuk menyerap materi. Nah, informasi inilah yang kita sebut bahwa dua kelas ini mungkin dia capaian hasilnya sama, ukuran pemusatannya sama, tapi distribusi nilai, tingkat competitiveness di masing-masing kelas itu berbeda sekali. Nah, inilah informasi yang diberikan kepada dosen sehingga nanti dosen bisa mengubah cara mengajarnya sendiri. Jadi misalkan kita berbicara mengenai distribusi nilai, manfaat dari histogram. Kemudian di sini distribusi nilai dari kelas A dan C. Saya bandingkan nih kelas A dan C. Kelas A tadi saya dapat rataannya pas A 60, kelas C saya dapat rataannya 80. Secara umum saya mengatakan bahwa kelas C ini adalah kelas yang lebih unggul dibandingkan dengan kelas A. Dengan tingkat keragaman siswanya juga relatif sama dengan kelas A. Ya. Nah, kalau ini di sini saya akan mengatakan bahwa kelas C adalah jauh lebih unggul dibandingkan dengan kelas A. Dia mempunyai ukuran pemusatan yang berbeda, tapi keragamannya relatif sama antara dua kelas. Nah, bisa juga saya punya gambaran seperti ini. Oh, ternyata di kelas A ini ada satu orang yang nilainya 45, sementara yang lainnya nilainya adalah di atas 50. Ya. Nah, inilah kita sebut dengan outlier atau pencilan. Ada apa ini dengan siswa ini? Apakah dia bermasalah dalam belajar? Apakah dia kurang menyerap pengetahuannya dalam belajar dan seterusnya? Ini jadi catatan buat dosen untuk memperhatikan siswa. Ya. Nah, ini beberapa informasi yang kita peroleh dari suatu histogram. Nah, makanya kenapa data itu kita biasanya akan buat dalam bentuk ya, pentingnya histogram. Kemudian di sini. Nah, kalau dalam suatu kelas yang lain, katakanlah kelas D, saya punya distribusi nilai seperti ini. Berarti rentang nilai di kelas ini antara berapa sampai berapa? Antara 45 sampai 90. Ya, dari 45 sampai 90. Ya, dari 45 sampai 90. Nah, di sini saya bisa mengatakan bahwa ada berapa modus. Saya tangkap nih, ada 3 modus. Modus itu adalah nilai yang paling sering muncul. Di sini dapatin satu modus, kemudian ini satu modus sendiri, ini satu modus sendiri. Jadi yang berupa dia andalan, turun lagi, naik lagi, turun lagi, itu berarti dia modus. Ya. Nah, saya punya 3 modus. Artinya apa? Oh, kelas ini itu punya 3 kemampuan siswa yang berbeda. Ya. Satu siswa dia butuh waktu lebih lama untuk memahami materi yang sama. Ada satu kelompok siswa yang dia cepat mengerti apa yang saya sampaikan, ada satu kelompok siswa lagi yang sangat cepat mengerti apa yang saya sampaikan. Nah, inilah kalau informasi ini nyampe ke dosen bisa menganalisis, bisa memberikan informasi konsekuensi apa yang harus saya lakukan. Ya. Nah, makanya kenapa histogram itu penting di dalam suatu analisis melihat bagaimana distribusi dan sebaran dari data yang kita punya. Nah, ini sebaran datanya ada yang disebut dengan, kalau ini berat badan, ya, ada miring ke kiri. Kenapa miring ke kiri? Karena ini berat badannya lebih banyak yang overweight, ya, berat badan yang berlebih. Ini yang mulai banyak sekarang di Indonesia dengan adanya WFH ini. Pergerakan orang menjadi berkurang sehingga berat badan bertambah gitu ya. Jadi ini disebut dengan miring ke kiri, ya. Kemudian ini berat badan yang simetrik, ini yang ideal bahwa luasan seimbang antara yang berat badan yang berlebih dengan berat badan yang kurang, kemudian ini simetrik, atau ini suatu daerah dengan berat badan yang kurang. Oh ini. Nah, ini berarti daerah-daerah yang sebenarnya bisa jadi daerah-daerah yang penduduknya sadar akan kesehatan, mereka akan menjaga sekali berat badannya, sehingga yang obesitasnya hanya sedikit. Karena begitu ada yang obesitas itu adalah berdampak terhadap tingkat kualitas hidup seseorang. Orang yang punya berat badan lebih pasti metabolisme tubuhnya akan terganggu. Begitu metabolisme tubuhnya terganggu, lain-lainnya pasti akan terganggu. Ya. Sehingga beberapa negara maju sangat mengencourage supaya
warganya mempunyai berat badan yang ideal dan berusaha mengurangi yang obesitas. Nah, karena bentuknya seperti ini, maka disebut dengan miring ke kanan. Jadi nanti kalau Anda tahu bagaimana bentuk miring ke kanan, ini miring ke kiri, ini adalah. Nah, ini variasi berbagai bentuk histogram dari data tadi itu sebenarnya kita bisa tergantung berapa selang yang mau kita buat. Ya. Dari masing-masing selang, masing-masing jumlah kelas tadi akan memberikan informasi yang berbeda-beda. Ya. Nah, pemilihannya berarti nggak pasti dong ya. Namanya eksploratif pasti nggak kayak yang pasti. Ya, maka pemilihannya tergantung informasi yang kita dapatkan. Sehingga tadi pada saat kita menggunakan aturan struggle, itulah aturan informasi optimum yang berdasarkan pengalaman dia akan memberikan informasi kita sesuai dengan apa yang kita harapkan. Jadi kalau, Bu, saya boleh nggak mulai dari 40, saya boleh nggak mulai dari 38, boleh aja, ya. Boleh, Anda mau mulai dari berapa saja, silahkan. Ya. Saya nggak mau 6, Bu, saya mau 5 atau saya mau 7. Nggak masalah, tapi pastikan bahwa semua data ada masuk dalam histogram